Saudara, ada ribuan penyelenggara negara tercatat belum memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN di tahun 2022. KPK mencatat terdapat lebih dari 371.000 pejabat yang wajib lapor LHKPN. Dari jumlah ini, hingga kemarin lebih dari 3.000 pejabat belum melaporkan harta kekayaannya. Di lembaga eksekutif, KPK mencatat 4.400 pejabat belum lapor LHKPN atau sekitar 1,51% dari jumlah total wajib lapor. Sedangkan di lembaga legislatif, lebih dari 1.400 orang belum lapor LHKPN atau sekitar 7,14% dari total wajib lapor. LHKPN adalah salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi. Apa yang membuat pejabat belum lapor harta kekayaan? Kami akan bahas usai tayangan berikut ini. Bajikan. Yang saya hormati, ribuan pejabat belum melaporkan harta kekayaan tahun 2022. Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri dalam rapat kerja di Komisi 3 DPR RI kemarin. Firly Bahuri mengatakan hingga 31 Mei 2023, pejabat yang wajib lapor harta kekayaan ada 6.389 orang. Dari jumlah tersebut, 6.389 diantaranya hingga kemarin belum lapor harta kekayaan. Untuk lembaga eksekutif, 4.400 orang yang belum lapor LHKPN, yang telah memasukkan LHKPN sebesar 98,49% atau sudah melapor sebanyak 286.130 dari 290.530 orang. Sementara lembaga legislatif ada di posisi terendah atau paling sedikit persentase pelaporannya, yaitu 92,86%. Tercatat yang sudah melapor 18.614 dari 20.045 wajib lapor. Sedangkan yang belum lapor 1.431 orang. Di lembaga yudikatif, pelaporan mencapai 99,21% atau 18.393 dari total 18.540 orang. Sedangkan yang belum lapor sebanyak 147 pejabat. Selanjutnya di BUMN dan BUMD mencapai 99,04% atau yang telah lapor sebanyak 42.196 dari 42.607. Sementara itu yang belum lapor sebanyak 411 orang. yaitu laporan harta kekayaan penyelenggara negara sampai dengan 31 Mei 2023. Kewajiban lapor penyelenggara negara sebanyak 371.722, sudah melaporkan sebanyak 365.333, belum melapor sampai hari ini sebesar 6.389. Dengan distribusi dan penyebarannya antara lain: eksekutif sebesar 98,49%, legislatif 92,86%, yudikatif 99,21%, BUMN dan BUMD 99,04%. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk patuh melapor harta kekayaannya dengan jujur dan tepat waktu. Ya, saya kira kita terus meminta supaya laporan kekayaan itu dilaporkan semuanya. Ya, baik yang eksekutif tentu, terutama juga kita harapkan dari legislatif, juga dari yudikatif, semua melaporkan ini dengan jujur ya. Dan kita harapkan itu, apalagi belakangan sejumlah pejabat diproses hukum karena urusan LHKPN. Di antaranya mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono. Andi Pramono diproses hukum berawal dari klarifikasi LHKPN yang diduga tidak wajar hingga membuatnya menjadi tersangka KPK. Selain itu, ada mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus gratifikasi. Tim Liputan Kompas TV. Kami berbincangkan hal ini bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Selamat malam Bu Yenti. Selamat malam, Mbak. Apa pandangan Bu Yenti soal masih banyaknya pejabat yang belum lapor harta kekayaan? Ya itu ya, jadi kita tuh gimana ya, pada waktu Pak Rafael Alun itu kan ini yang kita keluhkan ya, dan kita ramaikan di media kan. Nah ternyata ya memang begini, ramai, kalau sudah diam lagi ternyata begini lagi gitu ya. Artinya apa?
Sebetulnya masalah LHKPN, bagaimana kelanjutan dari LHKPN, belum lagi bagaimana tentang yang tidak mau lapor LHKPN itu sudah dibahas lama gitu ya. Saya sendiri waktu itu beberapa kali kita ikut rapat bagaimana caranya supaya mereka patuh, harusnya ada sanksi gitu ya, ada sanksi tentang kepatuhan satu hal, yaitu sanksi administrasi. Satu lagi kalau nanti LHKPN-nya tidak sesuai, tentu harus ada sanksi yang kalau memang ada menjurus kepada pidana ya sanksi pidana. Pidananya apakah itu membohongi belum, ataukah memang ada uang-uang atau yang dilaporkan itu berasal dari harta-harta yang tidak bisa dibuktikan secara sah gitu ya. Maka sekarang ini sudah semakin penting ya undang-undang aset recovery itu. Karena nanti di sana dimasukkanlah untuk bahwa law obedience, kepatuhan hukum itu kewajiban ini adalah bukan dihimbau, tetapi adalah wajib yang kalau tidak dilakukan harus ada sanksinya. Nah sekarang ini harusnya kan yang disanksi adalah kementerian-kementerian itu, menteri-menterinya, kepala badannya. Nah kalau kepala badannya tidak mengingatkan, ya kepala badannya atau menterinya itu yang harus dikasih sanksi juga gitu. Menurut saya harus begitu. Kalau kita memang sungguh-sungguh ya, kita seriuskan korupsi kita semakin hari semakin terkuak gitu ya. Jadi aneh juga kalau sampai ribuan ini yang belum gitu ya. Bu Yanti, apakah selalu berkaitan antara mereka yang tidak melaporkan LHKPN kemudian dicurigai ada indikasi melakukan tindak pidana korupsi? Apakah selalu begitu? Karena kalau kita berkaca pada kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Andi Pramono, mereka mengisi LHKPN, tapi setelah viral baru kemudian ditelusuri hartanya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Ini kan tidak selalu bertalian antara tidak melaporkan LHKPN dengan tindak pidana korupsi. Iya, itu kan tapi gini ya, saya beberapa kali juga hadir atau memberikan keterangan ahli ya. Ketika ada korupsi kejahatan keuangan, hampir selalu yang dilaporkan itu yang kalau dia wajib LHKPN pasti yang bersangkutan itu sudah sekian lama tidak melaporkan LHKPN. Tidak update begitu ya? Indikator itu ada, ya indikator itu ada. Dan kita kan tidak boleh mengatakan belum tentu semua ya. Justru kalau memang LHKPN itu tidak ada masalah, kenapa nggak mau lapor gitu kan? Ini kan kalau kita memang itu dari pejabat tertentu kan yang wajib LHKPN, ya dia harus patuh lah gitu ya. Nah sekarang tinggal tadi wapresnya yang udah bicara, ya kan? Nah sekarang bagaimana wapres kepada menterinya saja, kepada kepala badan atau menteri atau kepala lembaganya yang memberikan keharusan atau warning kepada yang belum lapor itu. Bagaimana caranya untuk bisa mengejar pejabat negara untuk melaporkan LHKPN-nya supaya tidak ada lah seakan-akan ditutup-tutupi? Ya disanksi saja, dipindahkan atau bagaimana itu harus ada gitu. Jadi harus ada harus ada ini yang ditakuti oleh mereka gitu ya. Kalau enggak ya nggak bisa. Jadi ini sekarang yang salah siapa ya? Mereka tidak patuh, tapi kita juga diam saja. Yang membuat aturan, yang mempunyai pemikiran paradigma dulu ini adalah untuk mencegah sebagai indikator bahwa kemungkinan orang-orang ini ada terkait dengan uang-uang yang tidak halal, dan kita diam saja. Pembiaran ini rupanya juga menjadi penyakit di negara ini, sehingga memunculkan kejahatan-kejahatan ekonomi yang membuat bocor semua program-program keuangan negara. Ini yang harus ada kekuatan ya. Apalagi kita mau pilpres seolah-olah semua kekuatan itu hanya memberitakan hanya fokus kepada siapa calon presiden, siapa wapres. Tapi ini tidak diacuhkan saja gitu ya. Masyarakat tidak suka dengan keadaan seperti ini. Baik, siapa yang bisa kita andalkan untuk ini, Bu Yanti? Kalau saya ya itu langsung aja sekarang ini tadi wapres sudah bilang kepala-kepalanya itu dikasih peringatan ya. Dikasih peringatan dan mereka juga harus melakukan evaluasi, kemudian laporan dari KPK itu langsung. Ini harus cepat kan sekarang udah digital kan gampang sekali. Nah siapa tahu justru memang kepala lembaga atau kementeriannya itu memang yang tidak memberikan perhatian untuk ini. Termasuk inspektoratnya itu harus dibantu karena memang mereka betul kan. KPK juga tidak siap dengan LHKPN yang banyak itu, yang tidak siap. Padahal capacity building ini kan sudah lama sekali harusnya sudah diperbaiki. Baik, menunjukkan kesadaran kemudian sanksi itu juga perlu. Terima kasih Yanti Garnasi sudah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih. Saudara Luhut Binsar Panjaitan.